Pasca terjadi di Surabaya, pertempuran hebat juga pecah di Jawa Tengah, tepatnya di Ambarawa. Tanggal 26 November 1945, di sektor selatan Ambarawa, berlangsung serah terima pertempuran dari Mayor Imam Androgi kepada Letnan Kolonel Isdiman. Naas tak bisa dielakkan. Ketika acara berlangsung, sebuah pesawat cocor merah melintas dan menembaki para pejuang. Letnan Kolonel Isdiman menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Ia akhirnya gugur setelah dirawat selama sehari. Inilah yang menyebabkan marahnya Panglima Divisi 5 Purwokerto, Kolonel Sudirman. Sang kolonel pun berniat turun langsung memimpin operasi pembebasan Ambarawa dari pihak sekutu. Di mana kita kenal ada Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas. Itu memiliki kurang lebih pasukan dengan 5.000 pucuk senjata. Itu sudah berhasil merebut sebagian besar senjata-senjata Jepang. Banyak juga yang dengan negosiasi lunak, sehingga mereka menyerahkan sukarela kepada Divisi Sudirman. Sehingga pada waktu itu Sudirman dikenal sebagai Panglima Divisi yang paling lengkap senjatanya. Ada Vickers medium machine gun, senjata Arisaka berbagai model, senjata Lee Enfield, senjata bekas kenil, ya, macam-macam karabin, senjata-senjata Thompson, senjata-senjata lain yang digabung. Waktu itu Sudirman punya kurang lebih 5.000 pucuk senjata. Jadi cukup kuat waktu itu Kolonel Sudirman menghadapi sekutu di Ambarawa. Pasukan sekutu di Ambarawa sudah mempersiapkan diri dengan baik, ditambah dengan masuknya pasukan dari Magelang. Maka pasukan sekutu akan mempertahankan kota Ambarawa sebagai basis pertahanan mereka. Perang bintang yang terjadi di Ambarawa merupakan cikal bakal runtuhnya supremasi pasukan terhebat Eropa. Mereka harus menelan pil pahit, terusir dari kota Ambarawa dalam pertempuran melawan para pejuang Republik. Perang di Ambarawa merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Tak kurang dari 4 divisi dengan puluhan batalion dan resimen terlibat dalam serangan umum yang direncanakan oleh Kolonel Sudirman. Nama-nama besar seperti Mayor Ahmad Yani, Mayor Soeharto, hingga Letnan Kolonel Gatot Subroto juga turut berperan dalam serangan ini. Kolonel Sudirman memutuskan bahwa sekutu harus diusir dari Ambarawa karena mengganggu kedaulatan kita, menimbulkan korban juga, menyerang TKR waktu itu. Sehingga Sudirman mengambil keputusan bahwa sekutu harus diusir keluar dari Ambarawa dengan menggunakan taktik supet urang. Taktik Mangkara Yuda namanya di zaman Majapahit. Suatu tata yuda perang yang lama pada waktu itu, di mana pasukan dijapit dari 2 arah, tadi dibiarkan dia lolos dalam satu lubang jarum. Pasukan musuh dikondisikan dalam satu gabungan kekuatan dengan pasukan kita yang cukup kuat, dengan lapisan-lapisan pasukan cadangannya, dan dia dipaksa keluar dari Ambarawa. Sehingga begitu pada tanggal 12 Desember 1945 jam 04.30 pagi, dimulailah pertempuran itu dengan letusan pertama dari Bren atau tembakan metraliur. Satu pertempuran terjadi selama 4 hari. Kehadiran sosok Panglima Divisi seperti Kolonel Sudirman menambah kepercayaan diri para pejuang kala itu. Segala keterbatasan peralatan dan senjata seakan tak menjadi halangan dalam memperjuangkan bangsa ini untuk mengusir penjajah. Sudah mendengar ada persiapan yang akan dipimpin Pak Dirman. Komandan-komandan pasukan itu sudah siap siaga semua. Cuma seperti saya CS, itu tinggal menunggu komando. Tanggal 12 Desember 1945, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat, adalah waktu yang tercatat dalam sejarah dimulainya Palagan Ambarawa. Pertempurannya juga di Tangsi ini. Gurkha Sekutu juga ngedrap ke Ambarawa.
tambah kuat lagi. Belanda itu yang situ ngawur, dia kelimpe, kita berontong, cuma nembak. Karena sudah ada komando serangan umum, ini tinggal nunggu saja, mendengar ada satu tembakan. Itu buktinya serangan umum dimulai. Diarahkan satu jurusan jalan besar. Saya sendiri sudah hitung-hitung. Hampir saja saya putus asa, Pak. Pada waktu Belanda menyerang habis-habisan itu, kita kan sudah tidak ada kekuatan lagi. Kebetulan Pak Dirman hadir. Nah, itu memberi semangat lagi. Nah, hadirnya Pak Dirman yaitu mengadakan persiapan pertempuran serangan umum Capitudang. Sepanjang hari, pasukan Republik sadar menunggu kesempatan menyerang tentara sekutu silih berganti. Semangat merdeka atau mati dipadukan dengan banyaknya pasukan yang terlibat menjadi modal utama para pejuang Republik dalam palagan Ambarawa. Hingga pada akhirnya, taktik Panglima Sudirman untuk menjepit pasukan sekutu dari berbagai arah memaksa mereka mundur keluar dari Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember, sekutu mulai meninggalkan Ambarawa. Gelombang pertama 60 perahu tung dan juga banyak korban mereka. Dan pasukan-pasukan yang meninggalkan ini tidak sempat lagi merawat jenazah-jenazah rekan-rekan mereka yang gugur. Karena keberhasilan Kolonel Sudirman inilah beliau diangkat menjadi Panglima TKR pada tanggal 18 Desember 1945.